Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat selama masa learn from home kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan masuk dalam materi selanjutnya dari mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian, dan materinya masih seputar etika kesehatan. Kita akan segera masuk ke dalam materi untuk mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian, masih di materi etika kesehatan, tetapi kita akan membahas secara khusus terkait kode etik profesi kefarmasian. Mungkin sudah saya bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya tentang kode etik profesi. Di Indonesia sendiri itu sudah ada banyak profesi ya, tidak hanya tenaga kesehatan, ada juga tenaga dari bidang keahlian lain, yaitu ekonomi, hukum, dan sebagainya. Tetapi kita akan bahas khususnya untuk secara umum kode etik profesi tenaga kesehatan. Oke, profesi tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi seperti kita tahu, kita semua punya bidang masing-masing. Untuk tenaga kesehatan dokter itu kapasitas kemampuannya yaitu mendiagnosa pasien, apoteker meracik dan memberikan informasi terkait pengobatan, perawat untuk merawat pasien, bidan untuk bagian obskin atau kehamilan. Nah, jadi profesi tenaga kesehatan itu ada banyak macam juga. Nah, kita bahas untuk kode etik profesi dalam bidang kefarmasian. Diartikan kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip yang harus diikuti oleh seluruh apoteker, yang dibuat oleh sekumpulan apoteker atau organisasi apoteker dan menjadi aturan bersama yang digunakan oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, menurut Harlen Sinaga tahun 2011, secara umum kode etik dapat disimpulkan mengandung sekumpulan asas yang bersumber dan berkaitan dengan akhlak atau moral, dan asas tersebut tadi diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi profesi tadi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Dan kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Sejalan dengan pemikiran Abdul Qadir Muhammad di atas tadi, Bartens juga menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk melakukan pembinaan, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya agar kualitas atau mutu profesi tadi di mata masyarakat selalu terjamin, dan hal tersebut membuat organisasi profesi mempunyai otonomi berdasarkan ketentuan-ketentuan di organisasinya sendiri. Nah, seperti yang saat ini untuk organisasi kefarmasian yaitu Ikatan Apoteker Indonesia itu telah membuat satu website dan aplikasi dengan nama Siap khusus untuk para apoteker, dan di dalamnya berisi terkait panduan-panduan untuk melakukan berbagai proses administrasi dari organisasi profesinya sendiri. Di dalamnya juga terdapat materi-materi pembelajaran yang dapat kita ikuti dan diklaim sebagai satuan kredit pembelajaran
Sehingga untuk proses uji kompetensi selanjutnya, apoteker dapat dengan lebih mudah dalam mengumpulkan SKP untuk poin izin dalam surat izin praktek kefarmasiannya tadi. Nah, jadi dengan adanya hal tersebut tadi, itu berarti dapat memudahkan para apoteker di zaman 4.0 saat ini, sehingga organisasi-organisasi profesi yang lain pun juga melakukan hal yang sama kepada profesinya masing-masing. Selanjutnya, di Indonesia, setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis dan tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dan dalam bahasa yang baik, sehingga dapat menarik perhatian bagi para anggota organisasinya. Dan semua yang tergambar dalam kode etik tadi adalah perilaku yang sebaik-baiknya. Gunanya apa? Untuk menggambarkan kepada anggota profesi tadi agar dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi di balik kode etik tadi itu biasanya terdapat kelemahan kode etik himpunan dan norma atas sanksi yang diberikan, karena biasanya sanksi yang diberikan tidak keras atau sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota profesi tadi, karena berlaku semata-mata hanya atas kesadaran profesional di masing-masing diri seseorang. Jadi untuk organisasi profesi kita, khususnya Ikatan Apoteker Indonesia, biasanya ketika terjadi pelanggaran, apoteker tadi hanya diberikan sanksi untuk tidak dapat berpraktek lagi sebagai seorang apoteker, walaupun yang bersangkutan memiliki ijazah apoteker. Begitu juga untuk organisasi profesi tenaga teknis kefarmasian, masih tetap berlaku hal yang sama untuk sanksi yang berat. Nah, di Indonesia juga ada lembaga yang membina dan mengawas tentang pelanggaran etik yang disebut dengan Majelis Kehormatan Etik. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi. Ada 3 hal pokok dalam kode etik yang harus kita ingat. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dan kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi, organisasi profesi tadi hanya mengurus anggota profesinya sendiri atau sejawatnya sendiri, dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, karena yang masuk dalam organisasi tadi hanya profesi yang sama atau hanya satu jenis profesi. Tujuan adanya kode etik profesi pada dasarnya dirumuskan untuk kepentingan organisasi profesi dan anggotanya. Nah, secara umum, yang pertama menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Yang ketiga, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material, spiritual, atau mental. Yang keempat, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan profesi. Dan yang keenam, menjaga hubungan antara anggota profesi dan kalau di kita bagi tenaga kesehatan, yaitu adalah klien atau pasien. Nah, prinsip kode etik yang pertama menghargai otonom. Dan yang kedua, melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang dapat merugikan, memperlakukan manusia dengan cara yang adil, menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah disepakati, menjaga kerahasiaan, dan penetapan kode etik. Oke. Selanjutnya, kode etik hanya dapat diterapkan oleh organisasi untuk para anggotanya, dan kode etik biasanya ditetapkan dalam munas atau kongres profesi masing-masing. Jadi tadi yang saya katakan, yang mengatur
kode etik profesi tidak hanya satu orang apoteker saja, tetapi biasanya dalam eh, satu organisasi ada yang disebut dengan pengurus. Nah, setiap periode pengurus tadi itu membuat satu aturan yang disesuaikan dengan zamannya pada saat itu. Dan kode etik ditetapkan dalam Munas atau Musyawarah Nasional atau konferensi nasional yang dilakukan oleh profesi masing-masing tadi. Nah, menurut Sumaryono, fungsi kode etik profesi punya 3 makna. Yang pertama sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua mencegah campur tangan dengan pihak lain. Dan ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, jadi dalam kenyataannya cukup banyak sejawat apoteker atau tenaga teknis kefarmasian kita yang terjerat kasus-kasus di mana memerlukan pembelaan dari organisasi profesi karena biasanya itu bersinggungan dengan profesi lain atau dengan pasien seperti masyarakat umum yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut terkait dengan pekerjaan atau praktek kefarmasian kita. Pasien berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Nah, pelayanan kesehatan di sini yaitu secara paripurna dan termasuk farmasi di dalamnya, sehingga kita harus mengetahui siapa pasien, apa hak dari pasien tersebut. Prinsipnya dalam memperlakukan pasien kita yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Hubungan yang terjadi antara pasien dengan apoteker mengakibatkan adanya hubungan hukum. Nah, secara yuridis hubungan hukum antara pasien dengan apoteker ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama berdasarkan perjanjian atau disebut dengan ius contractu. Dan yang kedua berdasarkan undang-undang atau disebut dengan ius delicto. Nah, untuk berdasarkan perjanjian, dalam hal ini dasar hubungan antara kontrak atau perjanjian, pasien sebagai pihak pengguna jasa dan apoteker sebagai pihak pemberi jasa. Nah, untuk berdasarkan undang-undang, perbedaan antara ius contractu dan ius delicto adalah bahwa pada delicto tidak ada yang dinamakan perjanjian atau kontrak. Kewajiban dan tanggung jawab dibebankan oleh hukum. Jadi seperti misalkan ketika seorang pasien datang ke apotik untuk bertanya atau melakukan swamedikasi terkait obat, kita memberikan rekomendasi obat dan pasien tadi menerima dengan dasar rasa percaya kepada profesi kita sebagai apoteker, menerima rekomendasi obat tadi. Obat tadi dibawa pulang, kemudian diminum oleh pasien tadi. Itu dinamakan sebagai hubungan yang berdasarkan perjanjian atas dasar tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada profesi kita. Setelah minum, ternyata ada ketidakcocokan antara atau terjadi reaksi klinis antara obat yang kita rekomendasikan kepada pasien dan pasien tadi meminta untuk kita bertanggung jawab sebagai seorang apoteker dan melaporkan kita kepada pihak yang berwajib atas dasar tadi ada reaksi klinis yang tidak diinginkan. Nah, secara langsung hubungan kita yang berdasarkan perjanjian tadi itu langsung berubah menjadi hubungan berdasarkan undang-undang, di mana ada keterlibatan tanggung jawab kita sebagai apoteker dalam hukum kepada masyarakat. Oke. Selanjutnya hak pasien. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, hak pasien apa saja sih? Kurang lebih sama dengan dalam hal kefarmasian, karena sama seperti kedokteran kita juga melakukan upaya kesehatan dan hak pasien adalah mendapatkan penjelasan lengkap tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan dokter atau tenaga kesehatan. Misalkan apoteker. Kedua, bisa meminta pendapat dokter atau tenaga kesehatan lain
dalam hal pengobatannya atau biasa disebut dengan second opinion. Mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, bisa menolak tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan bila terdapat keraguan, dan bisa mendapat informasi rekam medis. Jadi itu saja beberapa hak pasien yang perlu kita pahami dan kita pelajari dengan seksama. Kenapa? Karena kadang kita sebagai tenaga kesehatan itu merasa jauh lebih tahu, jauh lebih paham tanpa mempertimbangkan bahwa ada hak pasien yang harus dijunjung dalam hal dia sebagai seorang warga negara. Oke. Kita lanjut lagi, tanggung jawab profesi terhadap pasien. Secara umum, standar-standar pelayanan kefarmasian itu antara lain: yang pertama, peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk-bentuk interaksi tersebut adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker dianggap harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat atau drug-related problems yang terjadi. Masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial itu terkait juga di dalamnya. Nah, hubungan dengan tenaga kesehatan lain, yang pertama, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, di mana kita harus saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas tenaga kesehatan lainnya. Jadi di sini diharapkan bagaimana kita saling berkoordinir, bekerja sama dalam membangun satu upaya kesehatan yang baik atau yang paripurna, sehingga semua tenaga kesehatan dapat dipercaya di mata masyarakat. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi yang lain sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di kontrak perkuliahan sebelumnya. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Seperti biasa, silahkan mengerjakan kuis untuk menjadi penilaian apakah kalian semua sudah paham dengan materi yang saya sampaikan di minggu ini. Terima kasih, kita bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.